Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Fitriani Lestari di acara Sekilas Info yang akan mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang telah kami rangkum di Sekilas Info siang ini. Terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, kemerdekaan Republik Indonesia dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Di awal tahun 1948 terjadi pertemuan antara Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwiryo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia atau NII, yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosuwiryo kepada Belanda sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah. Pengaruh dari Kartosuwiryo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia atau TII. Tujuan dari dibentuknya TII sendiri adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. Pergerakan NII pun semakin berkembang berkat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga merasa kecewa terhadap Indonesia. Hal ini menjadi awal terjadinya pemberontakan DITI tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga merambat sampai ke daerah lainnya. Maklumat NII. Kartosuwiryo memproklamasikan hadirnya NII sebagai negara maklumat. Melalui maklumat. Dalam maklumat disebutkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Kartosuwiryo menetapkan keputusannya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan dari NII. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya untuk dapat menguasai beberapa wilayah agar bergabung dengan NII. Pasukan ini kemudian diberi nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Penangkapan. Guna menanggulangi pemberontakan dari DITI di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 59 tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DITI. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menetapkan taktik pagar betis. Taktik pagar betis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat persembunyian DITI. Tujuan lain dibentuknya pagar betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DITI. Selain pagar betis, operasi lain yang juga dilakukan oleh Kodam Siliwangi yaitu Operasi Bratayuda. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang imam NII, Kartosuwiryo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosuwiryo, dirinya berhasil dibekuk hidup-hidup oleh Letda Suhanda, pemimpin Kompi C Batalion 328 Kujang II Siliwangi. Tertangkapnya Kartosuwiryo ini menjadi awal mula teratasinya pemberontakan DITI. Banyak dari mereka yang Sekian berita hari ini, sampai berjumpa lagi di berita selanjutnya. Selamat siang.